Setiap orang nanya mau balik lagi nggak, mau, udah nggak akan mikir apapun itu, mau apapun itu yang gue lakukan nanti, mau dulu aja. Seberkesan itu ya. Iya. Oh my God. Untuk pertama kalinya seumur hidup aku menginjakan kaki di tempat yang belum pernah aku datengin dan ngerasa di apa ya, look at the sunshine, ngerasa di apa ya, disambut dengan sangat baik itu ya hanya di Papua sih sejauh ini. Terus aku cobain itu juga Pinang. Akhirnya kamu coba. Kesan pertamanya gimana? Sepet. Banyak sekali momen-momen selama di Papua yang aku nggak syuting itu, aku rethink about my life, rethink about my being, myself, and how I want myself to be. Aku bisa dibilang diantar pulang dengan cara yang luar biasa magis. Selamat datang kembali di Torang Bacarita. Selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Bersama saya Yulena Fonataba, dan tentu saya nggak akan sendiri hari ini. Seperti luar biasanya akan ada cast yang tentu saja sangat cantik hari ini. Kalau kalian udah lihat di thumbnailnya pasti udah tahu ini siapa yang akan hadir bersama saya, ya kan? Seperti luar biasanya di Torang Bacarita ini kan ada bintang tamu yang akan hadir untuk menceritakan seputar kisah inspiratif dari sosok-sosok ternama di Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang pemeran film dan juga model terkenal asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ariel Tatum. Hai. Halus banget ya suaranya. Hai gitu. Aku pengen deh bisa suara kayak kamu, kayak hai. Kamu tuh salah satu aktris yang paling aku adore gitu, karena masa sih? Iya, karena kamu tuh sexy without trying to be sexy. Thank you. Iya kan? Thank you. Kamu menyadari itu nggak? Tergantung definisi seksinya tuh apa ya. Menurut aku confidence is sexy, and I consider myself a confident person, so I think that's a compliment and thank you so much. Oh, baru ngobrol udah langsung ada quote-quote-nya. Siapa lagi kalau bukan Ariel Tatum? Apa kabar Ariel? Thank you ya sudah mau hadir bersama kita dan juga Sobat Negeriku. Boleh dong disapa Sobat Negeriku. Hai Sobat Negeri, terima kasih udah undang aku kesini. Aku senang banget di sini. Udah tahu kan kita akan cerita soal apa di sini. Excited banget kan? Aku tuh bener-bener dari sejak aku pulang Papua, setiap kali orang ada yang nanya tuh pasti aku cerita A sampai Z, nggak bisa berhenti. Setiap orang nanya mau balik lagi nggak, mau, udah nggak akan mikir apapun itu, mau apapun itu yang gue lakukan nanti, mau dulu aja. Seberkesan itu ya. Iya. Oh my God. Tapi sekarang gimana? Kita sebelum bahas soal Papua, kita mau tanya dulu nih. Sekarang Ariel kesibukannya apa? Kesibukannya berkegiatan gitu. Iya dong, apalagi kalau bukan berkegiatan. Kan untuk di dunia entertain sih aku lagi nggak ada. Aku lagi ada kerjaan lain memang yang. Kenapa emang lagi memilih untuk tidak di dunia entertain atau gimana? Enggak sih, aku ada jadwal film cuma sepertinya di awal tahun nanti. Jadi dari kemarin pertengahan sampai nanti itu rencananya memang masih ada hal lain yang harus diurusin gitu. Jadi emang break dulu sebentar. Oh, I see. Tapi tetap ya, apa ya? Karena kan dirimu itu dikenal sebagai seorang pemain film, aktris gitu. Tentu aja itu udah dari dulu memang sudah tertanam banget. Tapi boleh dong diceritain dikit awal mula sih sebenarnya si Ariel Tatum ini lahir sebagai pemain film. Aku tuh sebenarnya kayaknya bisa dibilang keterusan aja gitu deh. Konsepnya. Jadi aku tuh emang anaknya centil banget dari kecil. Terus mamaku iseng cobain aku casting buat iklan. Terus dapet 1, 2 habis itu kayak keterusan. Habis itu film pertama aku itu drama musikalnya Bapak Hari Dagu Suharyadi. Dia drama musikal anak-anak. Oh. Yes, judulnya Ariel dan Raja Langit. Itu pertama kali aku main film umur 9 tahun apa 10 tahun gitu, I forgot. Jadi itu dari situ, habis itu sampai sekarang I guess
It's just part of who I am now. Iya, kayak semua orang kenal Ariel Tatum, aktris yang luar biasa gitu. Kemarin aku juga beberapa kali nonton film kamu yang sama Gading Martin, kemudian juga sama aku lupa, tapi yang paling berkesan tuh sama Gading Martin. Menurutku kamu memerankan film itu waktu itu luar biasa banget gitu, karena apa ya, nggak gampang gitu untuk menunjukkan emosional yang seperti demikian. Lumayan bikin stres. Iya kan? Aku lihat banget sih, soalnya kamu kayak ininya moodnya tuh selalu beda gitu di film itu. Terima kasih loh. Oke. Aku tuh jadi setelah dari kamu masuk ke dunia film itu tahun 2004. Iya ya. Wah, ini aku bertanya karena nanya. Aku bertanya kamu masuk di dunia film tahun 2004 atau jauh sebelum itu? Itu yang film Ariel dan Raja Langit itu sih, aku nggak tahu deh itu tahun berapa. Aku lupa. Itu film tahun pertama itulah aku. ya. Dan akhirnya sampai sekarang di tahun 2021 kemarin kan yang film di... Sorry, iya benar 2004. Soalnya 2005 adek aku lahir dan pas aku lagi syuting film itu mamaku lagi hamil. Oh, Gitu, 2004. Jadi 2004 akhirnya sampai sekarang Malang Buana di berbagai film di tanah air. Dan kemudian belum lama ini membintangi film berjudul Sepeda Presiden. Tahun lalu persis. Tahun lalu persis. Yes, nggak tapi berasa ya. kenangannya masih sampai sekarang. Masih banget sih. Makanya aku kayak gila ya udah setahun lalu, aku nggak berasa banget lagi. Bener-bener persis 1 tahun lalu sepanjang bulan Oktober aku ada di Papua. Wow. Sepanjang bulan Oktober berarti sebulan? Sepanjang bulan Oktober, yes. Itu gimana? Kamu perasaannya ada di Papua selama Mulai sebulan? dari mana kita ya? Mulai dari mana kita? Coba dong, cerita, aku pengen tahu karena gini, aku tahu sih banyak sudah banyak pemain film yang bermain film dengan latar belakang di Papua, tapi aku pengen tahu dari gambaran kamu sendiri gimana tentang Papua Barat gitu. Jujur pertama kali aku baca skenario dari film tersebut Sepeda Presiden, aku dari beberapa halaman pertama aja udah suka banget, udah jatuh cinta sama alur ceritanya, sama background ceritanya gitu. Jadi pada saat itu aku udah memutuskan oke, mau pergi. Tapi karena saking semangatnya untuk syuting, aku lupa bahwa aku akan pergi 1 bulan ke tempat yang belum pernah aku datengin bersama orang-orang yang aku nggak kenal. Di situ gue anxious parah karena aku introvert banget Kak sebenarnya orangnya. Biasanya mungkin aku bisa bertahan. Setelah beberapa tahun aku mendapatkan formulasi yang tepat untuk aku gimana caranya aku bisa tetap kerja dan bersosialisasi dengan orang banyak, tapi abis itu aku bisa punya waktu sendiri untuk recharge my energy di rumah sama kucing-kucing aku, melukis, masak dan lain-lain, melakukan hal yang aku suka yang bisa recharge energy gitu. Begitu aku tahu aku akan sebulan non-stop bersama orang-orang ini away from home, dan yang kayak aku bener-bener baru anxious banget tuh, kayak gila ini gimana ya, gue bener-bener gak kenal sama siapapun. Mas Garin aku kenal dari 2 tahun sebelumnya, cuma maksudnya kayak sisanya kita akan tinggal bareng tuh di situ 1 bulan nonstop gitu kan. Udah aku anxious banget. Dan kamu nggak punya waktu untuk recharge gitu Exactly. Kayak how am I supposed to recharge my energy ini nanti di sana. Udah anxious sampai di sana ternyata semenakjubkan itu aku ngerasanya dari awal sampai akhir throughout my stay there, bahwa dari energi tanah cendrawasihnya, dari energi orang-orangnya, dari semua sekitar kita, di mana kita sangat diberkati segala semua scene Kak, hampir semua. Kita cuma punya ada satu set yang indoor, yaitu sekolahnya anak-anak 3 ini. Sisanya semua kita exterior day. Jadi kita syuting itu benar-benar harus ada matahari di luar. Dan Oktober itu hujan terus kan. Iya, itu tapi gimana kita tuh? benar-benar diberkati banget sama semesta alam, bahwa sepanjang kita syuting kita nggak pernah kena hujan. Hujan selalu ada ketika kita lagi break syuting dan ketika kita sudah selesai jam 6 malam itu suka gerimis-gerimis nonstop gitu. Dan hujan besar tuh benar-benar bisa dihitung jari dan nggak lama, langsung berlalu gitu aja gitu. Percaya nggak sih kalau orang bilang ya itu tuh alam merestui kerja Ya kemarin ini. banget. Aku Iya percaya, kan? aku sangat percaya sama hal itu gitu. Makanya jadi benar-benar untuk pertama kalinya seumur hidup aku menginjakan kaki di tempat yang belum pernah aku datengin dan ngerasa di look at this sunshine. Ngerasa disambut dengan sangat baik itu ya hanya di
Papua sih sejauh ini. Ampun, sampai seberkesan itu. Tapi balik lagi kita ngomongin soal film ini. Film ini sebenarnya bergenre drama musikal gitu ya? Sepertinya bisa dibilang begitu ya. Karena sebagian dari scene-scene-nya itu ada nyanyinya, ada narinya. Iya sangat-sangat. Memang dari awal sampai akhir kita banyak sekali. Dari awal kita sebelum mulai itu kita memang udah punya banyak list lagu yang seru banget. Dan ternyata sepanjang kita syuting itu kita nambah lagi 2 lagu yang dibikin on the spot sama anak-anak 3 itu. Bener-bener akhirnya masuk. Dan salah satunya jadi original soundtrack kita. Lagu Sepeda Presiden itu dibuat selama kita lagi syuting di Papua. Oh jadi memang benar-benar on the spot gitu ya? Iya. Bikin lagunya, wah. Seru banget. Karena memang benar-benar di dalam keseharian kita bekerja itu benar-benar mereka bernyanyi, menari. Maksudnya itu kan apa ya? Keunikan, salah satu keunikan dari budaya masyarakat Papua gitu ya. Mereka sangat apa ya? Musikal gitu hidupnya ya. Jadi itu sih benar-benar. Tapi emang iya sih, kita tuh orang Papua tuh selalu kalau nggak nyanyi ya nari gitu. Iya, seru kan? banget. Terus kan di sana juga kita di filmnya ada grup choir ibu-ibu asli sana kan. Jadi bener-bener seru banget Kak. Bener-bener kerjanya di pojok sana nyanyi apa, di pojok sini nyanyi apa, di pojok sana lagi masak-masak apa, yang sini bikin apa gitu. Dan itu kamu nggak bisa dapetin di luar Papua ya kan? I think I will never find anything like that ever again sih. Seru banget. Oh, seru banget. Tapi ini kalau dari cerita-cerita yang aku dengar, katanya ini pertama kalinya kamu syuting di Papua. Tapi sebelumnya udah pernah belum ke Papua di daerah lain mungkin? Aku beberapa kali ke Jayapura cuma untuk business trip yang sangat singkat gitu. Misalnya aku diundang untuk acara apa, untuk menghadiri event apa, dan benar-benar cuma datang ke eventnya, abis itu aku pulang gitu. Nggak pernah yang benar-benar ngerasain experience-nya dan juga explore tempat sekitar gitu. Dan karena selama syuting itu sebenarnya kita banyak break. Aku bukan kita. Aku banyak break karena kayak menunggu yang lain lagi syuting, atau mungkin hari itu aku nggak ada adegan, tapi aku selalu ikut ke lokasi aja kan gitu, karena lokasinya bagus-bagus banget. Dan baru bisa ngerasain kayak seindah apa energinya, pemandangannya kayak. Tapi kalau misalnya kamu lagi break, apa yang kamu lakukan? Kayak misalnya liburan ke mana gitu, ke pulau-pulau, atau mungkin sekedar main di pantai atau gimana? Selama di sana ikutin mereka aja semua, karena kalau lokasi kita juga luar biasa bagus banget. Dan kita dapat akses yang cukup mudah waktu itu karena memang untuk syuting kan. Jadi aku selalu ikut. Ya udah menikmati alamnya aja. Karena kebetulan syutingnya juga di tempat yang alam kan, kayak nggak perlu jalan sendiri. Dan itu ternyata hadiah dari semesta buat aku recharge selama aku sebulan di sana. Ya aku ditaruh di tengah-tengah tempat entah di mana, tapi luar biasa indah banget gitu. Suara burung-burungnya Kak, ya ampun, aku kayak pagi. Aku cuma diem aja dengerin burung-burung. Aku nggak pernah dengar suara burung-burung. Aku nggak tahu itu burung apaan, tapi bagus banget. Kalau di Raja Ampat tuh biasanya ada cendrawasih biasanya. Iya, ada yang salah satu teman kita ada yang melihat cendrawasih lewat juga, luar biasa. Lewat terus Itu tapi kalau misalnya kamu lihat cendrawasih atau kamu dengar suara cendrawasih, benar-benar kamu beruntung banget sih. Karena tidak semua orang yang datang tuh bisa capture that one. Aku kita nggak boleh ngomongin yang. Oke. Nggak boleh ngomongin yang. Anyway. Oke, berarti ada kesan-kesan tersendiri yang lain lagi ya. Ada apa ya? Aku bisa dibilang diantar pulang dengan cara yang luar biasa magis sama tanah Papua. Wow, ini dalam Cuma banget itu ya. Bisa ngomongin ya. Dalam banget ya. Jelas apa ya. Tapi ini kan apa ya, sebuah karya yang melibatkan banyak sekali tidak hanya pemeran dari luar Indonesia, luar Papua, tapi juga sama anak-anak Papua. Ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri? Siapa aja sih kalau misalnya yang aku lihat ya, ada Joanna, terus juga ada Ian Williams, yang kalau aku sebagai anak Papua taunya mereka tuh penyanyi gitu. Itu gimana? Ada seru banget sih, terutama karena apa ya, di luar dari semuanya aku tuh paling sering ada adegan, hampir semua adegan aku tuh sama Dede, sama Elias, dan juga
Saulus kan masih Arnold, sorry. Sayang anakku si Arnold. Sama anak 3 ini, si 3 sekawan anak Papua ini. Jadi bener-bener pas pertama kali ketemu sama mereka, kita workshop kan langsung di sana ya. Jadi kita pemain di Jakarta tuh workshop di Jakarta. Habis itu pas nyampe di sana aku baru ketemu sama 3 sekawan ini kan. Oh gitu. Jadi mereka nggak didatengin dulu ke Jakarta, tapi langsung benar-benar kalian tur. Kita saling workshop. Ada sebagian tim yang workshop di Papua dan sebagian tim di Jakarta. Habis itu pas kita ketemu baru kita workshop rame-rame untuk koreografi, untuk pengadeganan, untuk dialog dan lain-lain sebagainya. Dan pertama kali ketemu gemes banget. Aku nggak pernah syuting sama anak kecil sebelumnya. Serius? Berarti nggak pernah sama sekali? Sama sekali syuting sama anak-anak. Dan apa ya, bisa dibilang proses pendekatan kita tuh lebih banyak membujuk dan banyak membujuk dengan makanan gitu ya. Oh, gitu. Aku yang memaksakan spot di hidup mereka gitu, bahwa kayak nggak bisa lo bertiga harus dekat sama gue gitu. Mereka pertama masih malu-malu sampai akhirnya udah loosen up dan ternyata menyenangkan sekali kerja sama mereka bertiga, walaupun itu pengalaman pertama mereka berakting, tapi mereka sangat natural gitu, karena mungkin memang mereka udah deket juga bertiga workshop duluan, ketemu aku waktu awal canggung-canggung, tapi abis itu udah sebentaran doang udah nggak ada malunya sama sekali lagi. Jadi gitu kayak bener-bener super seru. Cuma ya challengingnya itu setiap adegan pasti mereka berbeda gitu, mereka banyak improvisasi kan ya, maksudnya anak-anak juga ya, jadi mereka lebih luas gitulah dalam berakting dan berdialog gitu. Dan mereka bertiga juga suaranya bagus. Kalau jadi si Dede Ramande itu keponakannya temanku, dan benar-benar mereka tuh memang di Papua Barat terkenal suaranya tuh bagus-bagus. Dia tuh choir kalau nggak salah. Iya, dia sering bikin video-video di YouTube juga gitu untuk kayak cover-cover lagu. Bagus-bagus banget suaranya. Ada kesulitan gak sih sebenarnya selama syuting sama mereka, terutama anak-anak gitu? Yang sebelumnya kamu nggak pernah syuting sama anak-anak yang nggak pernah syuting film pula ya. Satu yang itu tadi aku bilang kesulitan adjusting di awal, karena aku tipe orang yang ketika berakting aku berstruktur dan kemungkinan besar aku akan mengulang hal yang sama di setiap take ketika nggak ada revisi dari sang sutradara gitu. Jadi aku akan sama terus seperti itu penempatan dialogku dan di mana aku bicara gitu. Sama mereka tuh nggak bisa diaplikasikan itu sama sekali. Dan di hari kedua ketiga aku baru bisa akhirnya adjusting dengan cara mereka gitu, karena memang lebih lebih baik aku ikut mengalir sama mereka daripada aku sendirian berdiri dengan pilarku yang mereka nggak bisa sama mereka gitu. Tapi seru sih pada akhirnya, seru. Pas awalnya masih ketawa-tawa, ada juga momen akhirnya aku kayak ngomel sama mereka karena mereka bercanda terus. Tapi abis itu kita ketawa-tawa lagi karena aku gak kuat panas sebenarnya anaknya. Aku gak bisa banget kegerahan. Sementara di Papua Barat, di Raja Ampat tuh panas banget, real. Aku udah pernah cerita ini belum ya sebelumnya secara publik? Kayak belum pernah deh. Jadi ada satu adegan kita berempat di kapal, ada di trailer kalau kalian belum nonton filmnya juga, di kapal berempatan di tengah laut, panas mentereng. Ternyata tengah laut ya dulu, kamu harus tahu satu hal, aku mabok laut. Astaga, harusnya kamu bawa ini loh, pereda antimo. Nggak ngaruh katanya antimo. Pada minum antimo terus nggak ngaruh, aku nggak suka kan kayak gitu-gituan. Jadi aku nggak minum, ya udah aku mencoba untuk adjusting aja. Aku mabok laut. Aku nggak bisa kepanasan, kita di tengah laut di kapal, terus syuting sama anak 3 itu, dan semua beda kru kita beda kapal karena mereka mau shot berbeda dari jauh gitu kan. Si Dede ini cerita lucu banget karena udah lewat. Si Dede di paling depan dia gini goyang-goyangin perahunya semua. Si Arnold yang harusnya loncat, dia nggak mau loncat karena dia takut. Jadi bener-bener itu kita berdebak. Bener-bener itu kamu kesabarannya dapat dari mana? Dicoba banget. Abis itu pas kita udah turun baru kayak maaf-maafan karena tadi pada teriak-teriakan di perahu. Itu seru banget sih. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi kesabaran itu datang dari mana? Aku tanya. Masalahnya kan panas dari air laut, panas dari atas, itu kan luar biasa ya. Itu melatih.
Kesabaran memang luar biasa. Sabar di kondisi yang menenangkan itu mudah ya. Mencoba sabar di kondisi seperti itu, aku merasa naik kelas setelah kejadian itu. Diuji sama anak-anak, astaga. Tapi ini kan balik lagi, ini adalah genre film ya kalau bisa dibilang ini drama musikal gitu. Pertama kali kamu main film pun drama musikal kan. Kira-kira perbedaannya apa nih? Berbeda sekali lah menurut aku ya. Maksudnya apapun itu walaupun jenis karya serupa pasti rasanya beda kan dari berbagai macam aspek gitu, dari tim kami, dari akunya aja pribadi melihat itu dan experience-nya pasti kan udah berbeda lah. Tapi akhirnya kamu ikut bernyanyi juga di situ kalau iya, kamu akhirnya punya lagu sama Ian kan? Betul sekali. Coba dong nyanyiin dikit. Aduh, kita pengen dengar suara kamu. Coba bisa hubungi manajer saya dulu. Oh tetap. Lagu itu menarik sekali. Itu judulnya apa ya Put? Aroro. Aroro. Yes, Iroro ya Nano. Ya itu judulnya apa ya? Oh judulnya Papua. Iya kan? Itu bagus banget sih. Itu benar-benar magis banget. Even bahkan dari di pertama kali banget kita workshopin lagu itu, di saat aku masih belum tahu artinya apa. Dan itu rasanya apa ya? Magis gitu nyanyiinnya. Apalagi kita kan rame-rame semua para pemain nyanyiin lagu itu, pecah suara dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya kita nyanyiin lagu itu rame-rame di tanah Papua tuh sungguh luar biasa magis. Aku yang denger di audio aja tuh rasanya merinding banget, apalagi kamu yang secara langsung ya, mereka tuh nyanyi dengan alat musik. Tahu kan alat musik Papua yang aduh ya ampun, kita kalau denger di pinggir pantai. Yang mana nih? Enggak, maksudnya yang lagu Aroro ini. Aku bayangkan kalau misalnya maksudnya alat musik yang mana? Alat musik yang kalau di Papua kan banyak tuh yang kayak kalian pakai gitar gitu-gitu kan. Sederhana akustik biasa pun itu rasanya kayak apalagi waktu itu kan jadi bukan cuma di satu tempat doang kan kita nyanyiin lagu Papua ini. Ini sama itu Ino. Ada salah satu tempat magis kita nyanyiin lagu itu tuh di Kali Biru. Kamu tau gak sih, kamu pernah ke Kali Biru nggak? Tapi aku sering lihat gambarnya. Ke Kali Birunya sendiri nggak pernah. Kamu beruntung banget bisa pergi ke sana. Bagus banget. Aku udah beyond grateful banget sih, karena bukan cuma ke sana, aku benar-benar ngerasain nyanyi rame-rame lagu Papua di sana. Dan aku ada satu adegan di mana aku menari di dalam Kali Biru sambil diiringi sama kakak Septina Layan. Itu adalah dia salah satu musisi Papua yang spesialisasinya adalah menari lamen. Wow, yang kamu di dalam air terus gini-gini kan? Itu benar-benar magis banget sih, luar biasa. Dan semesta lagi-lagi luar biasa, lagi-lagi mendukung kamu dan menerima kamu. Wow, sedalam itu ya berarti film ini untuk impactnya di hidup aku ya, sangat. Impactnya di hidup kamu sedahsyat itu. Dan kalau di film ini berarti dialog yang kalian gunakan nih dialog apa? Dialek maksudnya. Aku pribadi karena ceritanya memang aku seorang influencer dari Jakarta, jadi dari sepanjang film aku full bahasa Jakarta kali ya. Oke, tapi yang lain-lainnya tetap logat Papua ya, dialek Papua. Tapi kamu bisa menyesuaikan. Logat Papua yang dipermudah gitu lah ya, untuk bisa tetap dipahami juga sama para penonton yang Melayu Papua gitu ya. Iya betul. Iya. Aku kesulitan dengan seberapa cepat anak 3 itu ngomong. Dan mereka tuh nyebelin. Semakin aku kayak semakin mereka cepetin ngomongnya. Karena mereka tahu aku ngerti. Aku banyak diajarin sama mereka bahasa-bahasa slang words ya mereka lah gitu. Dan ketika berkomunikasi mereka selalu adjust biar aku paham gitu. Tapi gitu selalu dicepet-cepetin. Aku kangen banget deh sama mereka. Aku udah setahun lalu loh ketemu mereka. Pengen banget gak sih kayak balik lagi ketemu mereka? Mau banget sih aku. Ya ampun. Aku yakin banget sih kayak setiap orang yang akhirnya berkarya di Papua gitu. Kita bisa bilang ini berkarya di Papua ya karena kamu syuting di lokasi yang di mana langsung dengan lingkungan orang Papua gitu. Kira-kira ketika di sana nih ada nggak sih kesan-kesan sama masyarakat di lokasi gitu atau gimana? Ada hal-hal yang menurut kamu menarik banget nggak sih ketika ada di sana? Itu sih salah satunya yang tadi aku bilang sebagai segimana musikalnya teman-teman semua yang ada di Papua gitu selama kita proses syuting, segimana
apa ya, akrabnya mereka semua gitu loh. Tapi nggak hanya, maksudnya ini nggak hanya dari yang mereka di sebagai pemain film, tapi maksudnya di lingkungan. Oh di luar? Oh nggak, jujur kita mungkin bisa skip pertanyaan itu karena sebenarnya kita lumayan ditutup. Oh tertutup ya syutingnya. Untuk kayak misalnya kita setiap di pulau gitu pasti dijaga gitu, jadi nggak bisa ada akses dari luar. Oh I see, ya. Tapi kan dengan adanya mereka yang memain film di situ yang asli Papua, kamu bisa merasakan banget dong ya gimana sebenarnya orang Papua itu. Iya. Karena yang dikenal dengan orang Papua itu kan kayak kasar-kasar, masa sih? Macem. Tapi aku nggak ngerasain itu sama sekali. Gitu. Semua mama-mama choir yang aku cintai di sana, ya ampun aku bener-bener dipampert dengan makanan-makanan enak. Kamu yang ingetnya adalah makanan enaknya ya. Yang paling kamu suka apa sih? Warm mereka semua dan apa ya? Aduh aku jadi mau nangis. Aku suka banget, aku banyak banget sih. Aku kan emang suka banget makan Kak. Aku suka banget masak ya kan. Jadi dari sebelum ke Papua pun sebenarnya aku suka banget papeda. Aku suka banget apa tuh, kue-kue tebu gitu. Cuma yang baru sekali banget aku cobain pas nyampe sana, yang mind blowing banget buat aku adalah itu, kue lontar. Oh iya, kue lontar itu tuh kayak pie gitu, kayak susu gitu kan. Aku suka banget kue lontar. Terus aku cobain itu juga pinang. Akhirnya kamu coba. Kesan pertamanya gimana? Sepet. Terus tapi aku nggak cobain yang pakai siri dan pakai siri. kapur. Kamu pakai siri nggak dibolehin karena aku masih syuting kan. Padahal aku penasaran banget. Tapi aku cobain pinang. Ya udah nanti kita cobain ya. Aku banget serius bener ya. Iya nanti aku ajakin makan papeda sambil makan pinang. Di Jadi Jakarta. sebelum ke Papua aku udah suka makan papeda, udah suka bikin papeda sama ikan kuah kuning. Jadi oh gitu. Sampai sana aku seneng banget dipamper dengan semua kuliner sana. Berarti makanan favorit kamu di Papua adalah papeda dan ikan kuah kuning. Iya deh kayaknya deh. Sama kue lontar. Oh bisa banget nih jadi teman makan papeda gue. Ayo banget. Tapi ada nggak sih kan di situ pasti ada apa namanya adegan-adegan, kemudian dialog yang paling kamu inget di dalam film itu apa? Dialog yang paling aku inget. Ada nggak? Takut salah. Yang paling kamu inget aja, yang paling berkesan deh. Kayaknya yang paling berkesan itu salah satunya dialog pertama aku sama anak 3 itu sih. Aku binar, aku dikirim sama semesta untuk menjadi cahaya. Aku suka banget dialog itu karena itu lumayan menjadi summary dalam film kita. Iya, yang sambil kamu pakai sambil aku pakai masker setan itu. Karena itu benar-benar dialog spontan di set. Oh, Mas Gary Nugroho itu kan sutradara yang terkenal dengan spontanitas dan apa ya, eksplorasi dialog dan adegan lah gitu. Jadi banyak sekali adegan-adegan yang beliau ciptakan itu di luar skrip gitu. Jadi itu salah satunya juga yang sangat berkesan. Kalau kita flashback lagi, ini kan bukan sebuah film yang mudah produksinya, karena ini produksi di Papua gitu, jauh dari Jakarta yang dimana segala perlengkapannya apa segala macam persiapannya ini nggak mudah. Persiapannya berapa lama kira-kira? Lama sekali. Serius? Dan aku bener-bener, ini persiapan apa nih dalam konteks apa? Persiapan mungkin persiapan kamu apa namanya mempersiapkan diri untuk pergi ke sana atau kemudian dari segi produksinya. Kalau produksinya, kalau untuk urusan produksinya aku nggak tahu ya. Cuma dari akunya pribadi persiapan mental dan fisik itu udah dari 2 bulan sebelumnya sih. Bener-bener aku olahraganya aku rutinin lagi. Maksudnya aku emang orangnya olahraga rajin. Cuma untuk Papua tuh bener-bener aku kencengin lagi karena aku nggak tahu medan di sana akan seperti apa. Aku nggak tahu aku akan harus jalan sejauh apa, terus cuaca di sana akan seperti apa. Jadi benar-benar aku persiapan fisik dan mentalnya luar biasa banget buat film itu. Iya, jadi kan tadi kamu bilang 1 bulan di Papua, tapi kira-kira 1 bulan itu walaupun ya di luar dari yang kamu bilang panas banget itu kadang bikin mood naik turun ya kan. Kira-kira kurang nggak sih 1 bulan di Papua Barat? Kurang. Serius? Kurang. Tetap kurang ya? Yes. Mungkin memang butuh pulang dulu karena memang homesick kan. Terus aku punya kucing. Aku bucin sekali dengan kucing-kucing aku gitu ya. Tiap hari kerjaan video call. Aku mungkin butuh pulang. Cuma kalau misalnya aku mondar-mandir sana aku dengan senang hati sekali sih. Iya sih, kayak semua juga menerima kamu, alam maupun orang-orang di sana. Tapi biar makin seru, aku mau main games sama kamu. Kita main flash game dulu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab dengan cepat.
Silahkan Nggak kamu bisa pilih. dipaksa. Nggak bisa. Ini harus spontanitas dan harus cepat ya jawab. Aku tuh paling nggak bisa banget. Aku sering banget ngomong, kenapa sih orang seneng banget kasih aku suruh jawab cepet tau sih. Coba ya. Coba ya, kita coba. Harus bisa. Silahkan dipilih. Nanti aku bacain ya. Nggak boleh 2 dong, 1 aja. Baca. Iya Nah. dong. Oke. Kira-kira apa ya? Takut banget. Oke. Jawab cepat ya. Gak usah grogi gitu dong, bisa aja. Pertanyaannya, di usia berapa kamu merasa paling bahagia dan kenapa? 25 tahun. Karena tuh kan aku gak bisa. Ayo dong, kenapa? Karena untuk karena aku merasa itu adalah bisa udah tenang gak usah cepet gak apa ya. Apa aja. Karena di usia 25 tahun aku akhirnya bisa menjadi pribadi versi yang aku pilih, masuk akal. Versi yang kamu Ya, menjadi pribadi yang aku pilih aku mau menjadi seperti apa gitu. Jadi sebenarnya nanti tanggal 8 November kan aku ulang tahun ke-26. Cuma aku akan bilang itu ulang tahun pertama aku. Karena aku baru merasa aku hidup itu di usia 25 tahun kemarin. Wow, ini kayaknya kalau kita ngomongin soal ini kayak satu jam gak cukup ya. Yes. Dan kamu tahu fun facts-nya apa? Peak-nya adalah pas aku pulang dari Papua. Jadi kenapa Papua itu sangat berarti buat aku? Karena banyak sekali kontemplasi, banyak sekali momen-momen selama di Papua yang aku nggak syuting itu, aku rethink about my life, rethink about my being myself and how I want myself to be. Dari pulang dari Papua, aku ke Jakarta, aku langsung kembali dan melukat untuk mark the day I was reborn. Jadi tanpa disadari dengan syuting di Papua itu kamu nggak sadar bahwa itu recharge kamu sebenarnya, ya kan? Wow, sebegitunya ya ternyata setelah dari film Sepeda Presiden itu. Oke, next question. Sebenarnya aku mau nanya sih, pasti kenapa gitu akhirnya kamu merasa baru hidup di 25 tahun? Karena aku nggak tahu kamu tahu apa nggak, cuman dari 2019 bulan Oktober tuh aku open up tentang kondisi kesehatan mental aku, karena I've been struggling with mental issues sejak aku umur 13 tahun. Dan sebenarnya ketika aku open up itu aku ngerasa aku udah jauh lebih baik. Aku mau share aku pengen jadi vulnerable ke orang-orang untuk aku pengen lebih jujur lah sama teman-teman online gimana kondisi kesehatan mental aku, karena di sosial media terutama para public figure itu kan selalu yang ditunjukin yang happy-happynya aja, yang gitu. Bagus-bagusnya doang gitu. Ini panjang banget sih jadi pokoknya pada saat itu memutuskan pengen berhenti dari dunia entertainment, sampai akhirnya aku memutuskan aku mau kembali lagi untuk mengkampanyekan hal yang memang penting buat aku gitu. Dan dari 2019 ke kemarin ulang tahunku 25 ini aku ngerasa ngambang hidupnya. Sepanjang 24 tahun itu aku kayak ngerasa aku hidup sama orang yang aku nggak kenal, karena kita kan manusia ever changing, ever evolving, kita selalu develop, kita punya cara pandang baru, cara pikir baru. Dan aku ngerasa pada saat itu aku ngerasa stuck, kayak gue ini pengen jadi orang yang baru tapi somehow aku nggak bisa ngelepasin diri aku yang lama gitu. Dan aku struggling sama diri aku sendiri lah sepanjang 24 tahun itu, sampai akhirnya aku memutuskan 25 tahun okay, I'm gonna be the new version of me that I want to create, that I want to be gitu. Jadi aku di usia 25 tahun melepaskan versi-versi lama tersebut yang aku udah gak suka lagi dan udah gak bisa diaplikasikan lagi ke kehidupan aku sekarang gitu. Wow, aku happy for you ya. Thank you untuk so much. hidup barumu dan 1 tahun pertamamu di dunia. 1 tahun bisa dibilang ini 1 tahun pertama berarti. Oke, jadi yang berkesan adalah di 25 tahun dan karena dia menjadi Ariel yang baru. Oke, next question, silahkan. Aku jadi yang baca. Jangan dong, nggak boleh, nanti kamu makin lama bacanya lama, jawabnya lama. Oke, next question. Oke. 3 benda yang wajib dibawa ketika berkunjung ke Papua. Sunscreen. Oke. Kayaknya itu wajib banget sunscreen kemanapun sih sebenarnya, aku memang gila sunscreen banget, mau dingin mau panas kalian harus bawa sunscreen. Abis itu
apa namanya? Apa? Kacamata? Bukan buat ngelihat jauh. Oh, apa namanya? Apa? Ayo. Teropong. Oke. Iya, karena banyak banget burung-burung cantik tapi jauh di sana, jadi kan kita bisa ngeliat. Oke. Teropong masuk akal. Lihat apa gunung, lihat apa gitu kan. Teropong sama apa? Kamera deh. Kamera. Untuk mengabadikan momen gitu. Tapi waktu yang kemarin kamu pergi bawa semuanya? Teropong enggak, makanya aku kayak kalian kalau kesana bawa ya. Perlu deh, kayak biar bisa ngeliat semuanya gitu. Iya sih benar, tapi sunscreen tuh wajib banget. Oh iya, ya. mau panas mau dingin sunscreen, mau indoor mau outdoor sunscreen. Sunscreen is my religion. Kalau ke Papua. Yes, kemanapun itu. Sebegitunya ya. Oke, bukan karena takut hitam, tapi memang karena nggak baik juga kan UVA dan Yes. UVB, bukan masalah takut hitam. Aku sih pengen banget sebenarnya kalau kulit aku lebih gelap, cuma maksudnya melindungi dari paparan sinar matahari yang tidak baik lah. Gitu. Bener banget. Oke, jadi itu ya sunscreen, teropong, dan satunya lagi Kamera. Boleh yang mau ke Papua silahkan mengikuti Teropong sumpah. 3 benda yang harus dibawa Ariel. Oke, next. Ini. Oke. Yang apa lagi nih? Alright. Tempat yang wajib disambangi di Papua menurut kamu? 1. Oh banyak berarti ya listnya. Mungkin masih 1. Oke, Kali Biru. Kali Biru lagi. Terus banget sih. Apa selain Kali Biru? Aduh, aku bingung antara. Ya udah 3 aja. Ya udah, Kali Biru, Pulau Freewen, Terus sama apa yang itu yang mereka bertigaan, yang Dom? apa? Painemo. Painemo, iya sih itu. Bagus banget sih. Itu ya 3 rekomendasi dari Ariel. Silahkan yang mau ke Papua Barat boleh. Ini kita tinggal berapa lagi? Masih banyak sih. Ini ada 5 lagi. Boleh ya, silahkan. Yang ini boleh. Yang ini? Tapi kayaknya yang kecil aja ya. Kalau gede gitu kayak pertanyaannya panjang. Salah ya? Enggak kok, ini gampang kok. Pertanyaannya, satu hal yang kamu ingat ketika mendengar kata Papua? Indah. Cepat kan? Iya cepet banget ya. Kalau itu cepet ya. Soalnya langsung ingat ya indah. Ingat sama Papua ya, ingat keindahannya lah. Keindahan alamnya, keindahan orang-orangnya, keindahan budayanya. Ya kan, semuanya tuh kayak berkesan aja gitu. Dari alam sampai budaya. Oke, satu lagi deh kalau gitu biar Kecil deh yang kecil ini. yang ini. Oh, milihnya yang kecil ya, biar nggak banyak Biar nggak pertanyaan. panjang pertanyaannya. Tetap kok ini panjang. Emang kreatif aja kru di sini. Oke, next question is hobi kamu yang nggak banyak orang tahu. Hobi aku yang orang tahu. Udah tahu semua sih, masa aku punya hobi masak orang tahu. Aku punya hobi melukis. Aku baru akhir-akhir ini setahun belakangan ini lagi hobi kaligrafi. Iya. Wow, Kayak itu aku kan nggak pernah butuh bahas fokus deh. banget, Justru itu butuh kesabaran karena kan nulisnya tuh harus pelan banget. Kalau nggak dia gak bagus jadinya. Tapi itu melatih ini juga kesabaran. kan, melatih kesabaran, Mindfulness. melatih mental kita juga gitu. Ya ampun, hobi-hobi kamu tuh jauh banget dari hobiku ya. Hobi apa? Hobiku main. main aja nongkrong gitu. Aku introvert soalnya, jadi aku sukanya cari kegiatan yang bisa sendiri aja gitu. Tapi aku sesekali harus ajak kamu dong ya, makan Boleh papeda dong, dong bisa. ya. Boleh. Kita makan papeda ya. Iya, oke kayaknya udah. Oke, udah 5. Cukup kali ya. Oke. Ternyata Ariel bisa jawab dengan cepat. Tandanya memang Alhamdulillah. ini bisa meruntuhkan yang selama ini ya. Yang kamu merasa bahwa sulit untuk jawab cepat gitu. Oke. Next question adalah lokasi syuting yang di 5 pulau yang berbeda gitu kan kemarin kamu di film Sepeda Presiden itu. Bener nggak sih? Maksudnya kalau pulau atau lokasi apa yang paling kamu seneng gitu atau tertarik pengen balik lagi gitu atau emes banget sama lokasi itu? Kayaknya hampir semuanya aku mau banget sih kembali lagi ke sana. Cuma kayaknya banyak juga bagian-bagian dari Papua Barat yang aku belum kunjungi. Jadi kayaknya aku lebih baik explore yang lain aja daripada kembali lagi ke tempat-tempat itu sih. Iya sih, Papua Barat tuh kan luas, ada apa namanya Raja Ampat, terus ada juga kamu belum harus sesekali ke Kaimana itu bagus. Iya, apa lagunya
Sunset. Senja. Senja di Kaimana itu kan maksudnya it's there for a reason gitu loh. Aku ngebahas banget sama Joanna waktu itu. Itu pokoknya kalau kamu harus banget sih ke Kaimana. Karena dia sebenarnya mirip-mirip sama jadi Teluk Triton tuh mirip-mirip sama di Raja Ampat gitu. Cuman menurutku di Kaimana lebih oke karena ada senjanya itu. Iya, Kayak sambil ngopi gitu kan. Aduh, seru banget. Oke, kalau misalnya kita balik lagi ke filmnya, kira-kira scene yang mana yang paling memorable? Scene yang kenapa sih kamu? Aku paling gak suka deh orang kalau suruh pilih satu tuh. Sahabat. Scene yang paling memorable. Yang kira-kira itu akhirnya menjadi apa ya? Yang di luar daripada kamu banget gitu. Aku mau jawab Kali Biru lagi tapi kayak jangan deh aku yang lain. Walaupun itu sangat amat memorable secara spiritual buat aku cuma itu deh yang kita nyanyi lagu Layang-Layang itu karena itu scene pertama aku syuting sama 3 sekawan itu. Jadi itu yang paling berkesan. Itu berkesan juga. Itu salah satu yang paling berkesan. Berarti banyak banget ya Bang. Kayaknya semua scene kamu kayak seneng banget. Ada kita nyanyi di opening scene tuh nyanyi salah satu lagu aku lupa lagi lagu itu. Coba kita tuh banyak banget. Kita 16 sampai 18 lagu gitu di dalam film itu. Ada adegan di mana aku sama ibu-ibu choir di sana jalan duduk di belakang truk dan ngelilingin Raja Ampat sambil Kak Sita Nursati bawa anak babi. Itu juga seru banget karena anak babinya bete terus kepanasan. Jadi kita bener-bener syutingnya nunggu mood si anak babi ini. Serius sampai nunggu mood. Karena dia kalau bete gigit Kak Sita, jadi kita harus ngeliat dia moodnya udah enak, udah minum susu, udah dipok-pok, baru kita mulai guys. Jadi banyak ya sebenarnya yang harus kalian rawat di dalam film ini. Iya, seru banget. Gak hanya anak-anak tapi anak babi juga ya. Iya betul. Itu kayak aduh ya Allah, kita syuting ribet banget ya. Tapi maksudnya dalam setiap syuting film kan pasti ada hal yang menarik, ada juga yang kesulitannya gitu. Kira-kira ada nggak sih terutama kamu dan juga tim dari Jakarta yang kira-kira struggle gitu untuk melakukan syuting di Papua? Tim dari Jakarta tuh kan sama dengan aku dan Kasita doang ya. Kita berdua sih struggle-nya itu, satu cuaca, kedua ada banyak adegan kita. Ada salah satu adegan yang lucu banget tuh, aku sama Kasita tuh merasa malu dan cupu gitu ya. Karena kita adegannya ceritanya lagi ngeliatin mama-mama bikin sagu di pinggir sungai. Terus semuanya nggak pakai sendal dan santai-santai aja. Aku sama Kasita tuh lecet. Tapi kita bersikeras enggak, kita harus sama, kita nggak mau pakai sendal juga gitu, kita copot juga gitu kan. Itu sih kesulitannya, kayak karena kita nggak terbiasa kena pasir setiap hari kan. Kita kan bukan tinggal di daerah. Ya, aku pun demikian sama. Jadi tuh bener-bener kaki kita lumayan tersiksa sih, lumayan lecet dan kering parah gitu selama di Papua. Itu aku kayak, Kak, kita harus lebih lama di sini biar kita bisa adjust sama orang. Malah harus lebih lama sarannya ya. Kita bisa menyatu gitu. Gue baru pertama kali loh lihat. Ada orang semakin sulit dia semakin pengen lama di suatu tempat itu. Parah sih. Astaga. Kira-kira tapi kan ini apa ya? Ketika kamu di sana pasti ada dikasih souvenir atau kamu beli souvenir apa gitu? Aku banyak banget dikasih kain-kain. Aku memang suka kain. Kamu simpan sampai sekarang? Aku suka kain tenun gitu kan. Aku simpan sampai sekarang. Banyak deh aku dikasih berapa kain. Sedih banget waktu perpisahan itu. Bener-bener kita nggak rela rasanya semua untuk berpisah. Serius? Bener-bener sampai di bandara kita udah check-in, kita keluar lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Apa sih kayak baru kemarin nyampe, kenapa kita udah selesai 1 bulan di sini. Banyak kain, banyak juga aku dikasih cemil-cemilannya, makanan-makanannya sampai sekarang masih suka dikirimin. Ian sampai sekarang ibunya masih suka kirim aku ikan suwir. Iya sih, ikan suwir tuh enak banget. Apalagi kalau tangan yang bikin tuh Mama Papua ya. Aduh, enak banget. beda banget sih. Ya, tapi akhirnya apa ya, souvenir itu kamu simpan sampai sekarang. Kira-kira setiap ada nggak sih yang kamu pajang gitu atau apa gitu? Aku tuh punya satu tempat di rumah aku isinya barang-barang memorable dari perjalanan karir aku di film gitu. Jadi memang selalu aku simpan di situ semua.
Aku bahkan masih simpen hasil boneka hasil perjuangan 3 sekawan waktu kita main sama-sama selesai syuting. Boneka. Tau gak sih yang claw machine itu loh? Iya. Mereka berhasil dapetin buat aku, tuh masih aku simpan juga sampai sekarang. Serius. Tapi tadi kamu juga sempat cerita. Tiket kita jalan-jalan juga masih aku simpan. Aku orangnya kayak gitu, kayak hal-hal sentimental di hidup aku pasti aku simpan. Ya ampun, melankolis ya. Oh iya, very. Melankolis ya Anda. Very. Terus tadi kamu juga cerita masih simpan fotonya Arnold ya. Arnold, foto dia waktu SD lucu banget. Itu aku minta paksa sama dia, Arnold, kalau kamu nonton fotomu masih ada di dompetku. Tuh Arnold. Bawa kemana-mana. Kapan lagi coba? Ada di dompetnya Ariel Tatum loh. Lucu banget bener foto SD dia pas. Nanti kamu kalau dewasa kamu pasti ngerti. Iya. Nah, nanti kamu gede aku kasih lihat kamu foto kecil. Oke, nah perjalanan film ini kan tidak mudah, kemudian berkesan juga. Tapi setelah dari main film ini, kira-kira ada nggak sih yang film ini berdampak besar dalam kehidupan kamu? Selain yang tadi kamu bilang, akhirnya ini jadi kilas balik untuk hidup kamu. Magisnya adalah bisa dibilang perjalanan Binar karakter aku di film Sepeda Presiden, kerisauan hati Binar dan lahirnya kembali si Binar di akhir film Sepeda Presiden itu mirip sama apa yang terjadi sama aku pada saat itu juga gitu. Yang tadi aku bilang Oktober aku lagi struggling with my own self. Abis itu di November aku memutuskan untuk hidup kembali menjadi versi yang lebih baik. Itu sebenarnya kalau kamu nonton, kamu perhatikan, aku dan Binar sedang mengalami hal yang serupa di dalam hidup gitu. Jadi itu sih yang bikin film Sepeda Presiden ini salah satu hal yang turut andil dalam perubahan di dalam diriku secara pribadi gitu. Tapi aku ngerasa memang selain karena karakter di dalam situ, kamu nggak sadar bahwa ternyata pada saat syuting film itu kamu juga healing di situ. Yes, ya. Betul sekali. Dan akhirnya kamu menemukan juga jati dirimu gitu. Dan di dalam healing itu kan harus ada ketika kita mau melepaskan sesuatu itu kan pasti ada harus struggle-nya gitu loh. Harus ada banyak pertanyaan dulu untuk kita lontarkan terhadap diri sendiri, ada banyak hal-hal yang harus kita lepaskan, dan melepaskan itu kan nggak selalu hal yang menyenangkan untuk dilakukan ya, harus dengan ini kenapa jadi ngobrolnya serius banget yang bolong, harus dengan kekuatan yang utuh, keinginan yang utuh dan keikhlasan yang penuh gitu. Jadi memang pada saat Oktober itu memang lagi bergejolak gitu. Wow. Sampai akhirnya November bisa melepaskan kulit lama dengan hidup dengan kulit baru. Oke. Ular. Ular kali ya. Berganti kulit. Oke. Tapi akhirnya kamu hidup baru sekarang menjadi Ariel yang sekarang. Selama kalau kita balik lagi selama sebulan kamu di sana, kan akhirnya kamu mengenal budaya, kemudian tradisi di sana, orang-orang Papua di sana, kamu akhirnya cukup mengenal. Kira-kira menurut kamu nih ada nggak sih hal yang bisa digali atau diangkat lagi dari budaya Papua? Banyak banget gak sih? Dari bahasa aja kalian tuh kan berbeda-beda dari setiap daerah. Iya, Papua sih, kan. Dari bahasa itu aja aku tahu dari Ian bahwa Aroro, Iroro, Yanano itu adalah bahasa daerah mana? Oh itu daerahnya Ian. Mana dia? Serui. Bahasa Serui ya kan. Jadi benar-benar banyak banget dari bahasa, dari budaya, dari corak kain. Banyak banget sih Kak menurut aku yang masih bisa dieksplor lagi. Dan aku senang sih ngeliat banyak teman-teman dari Papua yang memang sangat dengan bangga dan sewajarnya sangat bangga gitu ya membawa semua itu ke Jakarta gitu loh. Iya sih, termasuk aku tuh paling paling bangga ketika kita tuh bisa mengemas diri kita tuh dalam tetap menganggap tradisional. Iya. Gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi kan. Betul. Dan kita punya kita punya budaya yang sangat kaya ya, kenapa nggak kita maksimalkan gitu loh, kita kenalkan ke orang-orang yang memang belum tahu juga gitu. Itu sih. Ya ampun, aku tuh senang banget deh bisa ngobrol terutama soal tradisi Papua dan
culture di Papua itu karena luas banget kalau kita ngomongin soal culture di Papua, terutama sama orang yang baru apa ya kesana kemudian mengalami keindahan Papua gitu, mengalami ya bukan hanya melihat gitu, ya kan? Bagus banget, indah. Ya, kira-kira ada nggak sih harapan kamu untuk kedepannya untuk Papua dari segi budaya dan masyarakatnya? Semoga lebih banyak lagi anak-anak muda dari Papua yang berani dengan bangga membawa segala tradisi budaya yang luar biasa kaya yang Papua punya gitu ke sini. Dan karena aku lihat apa ya, di Jakarta itu semakin kesini masyarakatnya semakin mau membuka diri kok untuk belajar, untuk cari tahu tentang hal-hal yang memang mereka belum tahu gitu. Indonesia sendiri dari segala pelosok punya budaya dan tradisi yang luar biasa indah gitu. Jadi aku senang sih melihat itu semua. Semoga dengan sebentar lagi berakhirnya pandemi ini gitu, kita bisa kembali berkumpul sama-sama untuk saling berdiskusi dan berbagi budaya dan tradisi masing-masing. Biar kira-kira apalagi nih yang bisa kita kerjain kolaborasi kan? Dan kolaborasi sih itu. Menurutku kita itu semua dengan segala yang kita punya, segala kekayaan yang kita punya dari daerah masing-masing, kita harus berani untuk kolaborasi dan maju bersama gitu. Iya, kayak kemarin kan maksudnya kamu syuting tidak hanya dengan pemain film dari luar Papua ya, tapi juga anak-anak Papua yang punya potensi besar gitu. Ya ampun. Kayak kalau misalnya kemarin selama produksi aja ketika ketemu sama yang dari Jayapura dan yang dari Raja Ampat aja, mereka punya cerita dan budaya yang berbeda-beda, cara bicaranya, slangsnya gitu loh. Dan ketika bersatu kan jadi saling lebih tahu, oh ada nih yang seperti ini gitu. Lebih kaya lagi. Iya betul sekali. Tuh, ya ampun. Nah, boleh dong terakhir nih Kak Ariel kasih dong tips buat seluruh masyarakat Indonesia. Ayo dong jalan-jalan ke Indonesia Timur gitu, terutama Papua dan Papua Barat. Kayaknya kalau kalian nonton video ini dari awal, aku udah nggak perlu ngomong gitu lagi, kalian ya. Kayak sudah bisa menggambarkan kayak ya. Udah bisa kebayang gitu seindah apa. Bingung ngajaknya, itu menurutku adalah hal yang aku tuh suka banget explore Indonesia ya, dan aku ngerasa aku belum punya waktu yang cukup gitu untuk explore, kayak nggak akan pernah cukup gitu. Aku tipe orang yang lebih suka, aku mendingan explore Indonesia daripada aku ke luar jauh-jauh. Sama, ya ampun, Indonesia aja belum semua, lo ngapain jauh-jauh? Jadi mungkin kalau misalnya untuk kalian yang memang sama seperti aku yang mungkin lack of time karena mungkin kita semua kerja, pergilah salah satunya ke Papua karena indahnya luar biasa dari segala aspek dan segala sisi. Banyak sekali yang bisa dieksplor, banyak sekali yang bisa dinikmati, dan I swear you're gonna love it. Wow, oke deh, itu dia tadi perbincangan menarik, perbincangan menarik bersama Ariel Tatum yang sangat berkesan gitu ya, perjalanan produksi film bersama dengan tim di Papua Barat. Dan aku yakin kedepannya pasti akan ada project-project lagi yang syuting di Papua. Amin, I hope so ya, karena I hope so too. Karena kalau bukan dari Jakarta yang sekarang melirik ke timur untuk mengangkat kelebihan dari Papua, siapa lagi gitu kan. Jangan sampai nunggu orang dari luar Indonesia nih yang datang nih. Oke, thank you banget Ariel dan juga seluruh Sobat Negeriku yang sudah menyaksikan kita hari ini hari ini, dan juga kita sudah membahas tentang film Sepeda Presiden yang dirilis tahun 2021 lalu yang diperankan oleh Ariel Tatum. Oke. Teman-teman semua dari Papua. Oke. Terakhir dong kasih apa ya? Sebuah kata-kata untuk seluruh Sobat Negeriku. Dari kan udah Kak. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa sekali untuk Sobat Negeriku. Oh Sobat Negeri tuh ya penontonnya. Iya, Sobat Negeriku tuh penonton ini. Terima kasih Sobat Negeri udah nonton. Semoga suatu hari kita bisa
ketemu di Papua. Yes, itu dia yang ditunggu, ketemu di Papua. Oke baik Sobat Negeriku, terima kasih. Itu dia tadi Torang Bacarita, saya Yuliana Funataba dan Saya Ariel Tatum. Undur diri, terima kasih dan selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Sampai jumpa.